Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan sebuah data pada database kita itu ke dalam aplikasi yang kita buat. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan metode seperti ini. Di sini saya membuat metode bernama tampilkan data. Tampilkan data itu memiliki sebuah parameter bernama query. Di dalam tampilkan data itu saya membuat sebuah objek di mana objek tersebut bernama model. Model ini memiliki sebuah tipe data yaitu default tabel model. Nah, model dan variabel model ini berfungsi sebagai seperti tabel tapi transparan. Nah, di bawahnya itu kita akan mencoba ya menggunakan try, itu dimana try itu akan mengkoneksikan metode ini ke dalam database. Ya, perlu diingat bahwa setiap kita ingin menampilkan, mengubah, menambah atau menghapus sesuatu dari aplikasi kita ke database, itu kita harus menggunakan uh, koneksi. Kita harus menghubungkan koneksinya. Kemudian kita membuat statement. Nah, statement di sini itu digunakan untuk akan digunakan untuk memberikan perintah. Tapi dalam kondisi ini statement ini masih tidak memberikan perintah secara spesifik. Masih akan memberikan perintah, tapi nanti perintahnya itu akan diteruskan di result set. Nah, dalam variable result set itu kan dia itu memanggil statement ya. Di statement itu kan fungsinya untuk memberikan perintah. Nah, perintahnya itu akan mengeksekusi sebuah query di mana kita menggunakan metode yaitu execute query. Nah, execute query itu di dalamnya itu ada sebuah query. Nah, query ini merujuk pada parameter di atas ini. Kemudian ada result set metadata. Nah, ketika kita sudah memberikan perintah dan perintah itu sudah dijalankan, maka hasilnya itu akan disimpan di metadata. Maka kita membuat sebuah variabel bernama metadata. Metadata sama dengan result set get metadata. Jadi metadata itu akan mengambil metadata pada variabel result set. Nah, kemudian itu ada sebuah variabel bernama column count. Di sini mengindikasikan bahwa metadata column count itu akan uh, menghitung ya berapa banyak uh, kolom pada metadata, yaitu menggunakan metadata. Di sini variabelnya dipanggil menggunakan metode yaitu get column count, yaitu menghitung berapa banyak kolom yang ada pada metadata. Kemudian di sini ada perulangan. Nah, perulangan di sini itu memiliki sebuah kondisi di mana variabel diberikan nilai satu. Nah, ada kondisi ini di mana i itu apakah lebih kecil atau sama dengan column count. Column count itu adalah variabel ini. Column count itu kan berapa banyak kolom yang ada yang dari metadata. Nah, kalau semisal kita mempunyai sebuah tabel ya, sebuah tabel, nah tabel itu memiliki 4 kolom. Nah, semisal ya punya saya itu memiliki 4 kolom yaitu NIM, nama, alamat dan tanggal lahir. Berarti kolom countnya itu berjumlah 4. Nah, kalau berjumlah 4 ya berarti I itu kan lebih kecil dari 4, yaitu I itu kan satu, berarti satu itu lebih kecil dari 4. Nah, di dalam for itu akan menjalankan sebuah program yang bernama model. Model itu yang kita sudah buat objek di atas, yaitu ini model.addColumn. Nah, berarti model itu kan kita membuat sebuah tabel transparan ya. Berarti tabel transparan itu akan kita tambahkan kolom. Nah, kolom itu berdasarkan metadata yaitu get column name. Berarti uh, yang kita tabel transparan itu kita akan tuliskan sebuah kolom berdasarkan variabel metadata. Nah, kemudian di bawahnya itu ada sebuah perulangan lagi yaitu menggunakan while. Nah, di mana kondisi while itu menggunakan result set dot next. Nah, result set itu adalah variabel dari ini, dari result set ini ya, yang dimana result set kan membawa sebuah uh, hasil dari query yang kita jalankan kan. Nah, kalau kita query yang kita jalankan adalah menseleksi sebuah data, kan biasanya menampilkan sebuah tabel ya. Berarti result set itu membawa sebuah hasilnya, yaitu hasil dari seleksi data tabel tersebut. Nah, result set.next berarti apakah uh, kondisinya itu uh, uh, kondisinya itu lebih ke menghitung
apakah setelah baris ini apakah ada baris lagi gitu. Kemudian di dalam while itu kan berisikan objek ya. Objek di sini memiliki sebuah nama variabel bernama raw data. Nah, objek di sini itu adalah sebuah array yang nantinya akan digunakan untuk for di bawahnya. Nah, kalau kita perhatikan ya bahwa raw data itu sama dengan new object column count. Berarti raw data itu seperti kita membuat sebuah array dengan range berapa banyak kolom yang ada. Nah, kalau kasus kita yaitu kolomnya kan ada 4, berarti kita itu sedang membuat sebuah array dengan range 4. Kemudian di bawahnya itu adalah for. Nah, for itu ada sebuah kondisi di mana menggunakan variabel i itu sama dengan 1. Nah, i apakah itu lebih kecil atau sama dengan kolom count, berapa banyak kolomnya. Kalau itu lebih kecil maka akan menjalankan kode ini. Nah, di dalam kode ini itu kan ada raw data, eh, kurung siku. Di dalam kurung siku itu kan ada i dikurangi 1. Nah, kita tahu ya bahwa raw data itu range-nya atau isinya itu hanya 4, hanya boleh 4. Nah, berarti raw data dalam kode ini itu lagi ditulis, istilahnya itu ditulis datanya. Kan datanya itu masih kosong, tapi isinya itu ada 4. Maksudnya wadahnya itu hanya dalam artian wadahnya itu hanya berisikan 4. Jadi hanya 4 buah data yang bisa dimasukkan dalam array ini. Nah, kita tahu ya bahwa raw data itu hanya boleh berisikan 4 data. Jadi uh, kita itu lagi menuliskan datanya. Nah, apa sih yang ditulis? Data yang ditulis dalam raw data itu adalah data dari result set. Nah, result set itu kembali ke ini result set. Nah, kalau saya jelaskan tadi bahwa result set itu adalah membawa hasil dari seleksi, maka raw data itu lagi ditulis dengan hasil dari seleksi itu, yaitu kita gunakan result set get object berdasarkan variabel i ini. Kemudian model yaitu kita model di atas ini add row, berarti dia menambahkan sebuah baris baru. Nah, baris baru itu ditambahkan juga datanya, yaitu menggunakan raw data. Kemudian di catch ini kita gunakan catch bukan SQL exception berarti dimana jika ada suatu kejanggalan atau suatu pengecualian dimana entah itu koneksi database-nya itu gagal atau query-nya itu lagi tulisannya typo, itu akan menampilkan gagal menampilkan data dengan diikuti dengan get message nya ini. Kemudian ditampilkan data itu akan mengembalikan nilai dari model gitu. Jadi secara kesimpulan tampilan data itu membuat sebuah tabel transparan, yang dimana tabel transparan itu isinya hasil dari query-nya, yang nantinya tabel transparan itu akan digunakan ke dalam Gtable untuk tampilan yang bisa kita lihat gitu. Nah, di sini ya saya sudah mengcopy kodenya. Nah, kalau diperhatikan ya bahwa untuk penambahan library-nya itu juga bertambah, yaitu menggunakan SQL statement, kemudian menggunakan default table model, kemudian ada result set metadata, result set, dan goption pen. Nah, untuk menggunakan metode dari tampilkan data itu kita bisa gunakan di sini. Saya sudah membuat sebuah form baru ya. Di sini hanya berisikan sebuah tabel. Nah, kita coba import dulu untuk kelasnya. Kita coba import dulu. Setelah itu ya perlu diperhatikan bahwa untuk di sini saya membuat sebuah metode baru, yaitu void tampil. Enggak. Kita langsung aja ke public new gframe 1. Nah, di sini itu adalah sebagai titik poin ya, dimana ketika file ini dijalankan maka dia itu akan menjalankan ini.
Nah, keinginan saya itu ketika dijalankan maka datanya itu akan langsung tampil. Jadi penulisan kodenya itu harus di sini, yaitu public new gframe 1. Karena ini adalah titik poin di mana kode itu pertama kali dijalankan. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan metode tersebut, yaitu kita akan panggil G tabelnya, tabel, kita gunakan set model. Nah, di set model kita isi yaitu koneksi tampilkan data. Ditampilkan data kita isi argumennya yaitu menggunakan select bintang from mahasiswa. Nah, jadi ketika aplikasi ini dijalankan pertama kali itu akan juga menjalankan kode ini, dimana Gtabel ini, Gtabel 1 akan memuat modelnya, yaitu di dalam modelnya itu menampilkan data mahasiswa. Kita coba jalankan. Kita coba jalankan lewat sini. Nah ya, ini terlihat bahwa datanya berhasil ditampilkan, yaitu ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, ini ada datanya dan ini ada kolomnya. Nah, itu saja dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.